Haleluya. Shalom aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 15 September 2022. Sudahkah kita memberi senyum dan sapaan kepada saudara-saudara kita? Mari kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hidup taat dan setia. Hari ini Gereja Katolik merayakan pesta wajib Santa Perawan Maria berduka cita. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Ibrani 5 ayat 7 sampai dengan 6 dan Injil Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan 27. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, mungkin dari kita semua saudara-saudara pernah mendengar berita tentang seorang ibu yang membunuh anak balitanya dengan alasan terjepit ekonomi. Di manakah hati seorang ibu ini, saudara? Kok tega-teganya membunuh buah hatinya? Dan berita lain, saudara-saudara, ada seorang ibu bersedih melihat anaknya selalu mengalami bully oleh teman-temannya di sekolah. Anaknya sampai ketakutan untuk pergi ke sekolah. Si ibu melihat sendiri saat mengintai secara diam-diam bagaimana anaknya dibully. Perutnya ditendang, dipukul, tasnya dilempar ke lapangan. Bagaimana sikap seorang ibu yang tega, saudara, melihat anaknya diperlakukan seperti itu. Duka yang mendalam sebagai ibu yang melahirkan dan menyusuinya, meneteskan air mata yang tak terbendung. Tokoh Injil hari ini yang kita baca dan kita renungkan, saudara, yaitu Maria, ibu Yesus. Ibu Yesus pun, saudara-saudara, mengalami duka yang mendalam. Dan hari ini bertepatan Gereja Katolik merayakan pesta wajib Santa Perawan Maria berduka cita. Duka atau kesedihan apa yang dialami Maria? Kalau kita simak dari awal, saudara, duka yang dialami Maria adalah sebagai berikut. Yang pertama, saudara, akan nubuat Simeon. Lukas 2 ayat 34 sampai dengan 35. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Lukas 2 ayat 34. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lukas 2 ayat 35. Duka yang kedua, saudara, melarikan diri ke Mesir. Matius 2 ayat 13. Karena Herodes hendak mencari dan membunuh Yesus. Duka yang ketiga yang dialami oleh Maria, kehilangan Yesus kecil di bait Allah. Lukas 2 ayat 13. Yesus pada waktu itu berusia 12 tahun. Selesai mengikuti perayaan tanpa sepengetahuan orang tuanya, dia tetap tinggal di bait Allah. Maria bersedih karena Yesus tidak ada pada rombongan di saat pulang. Yang keempat, saudara-saudaraku yang terkasih, Maria bertemu Yesus saat berjalan menuju bukit Golgota. Betapa perihnya Maria sebagai seorang ibu melihat anaknya mengalami siksaan fisik yang berat, saudara. Memanggul salib yang berat dengan bercucuran darah di sekujur tubuhnya. Itulah duka yang keempat dari Bunda Maria. Duka kelima adalah Yesus mati di kayu salib. Yohanes 19 ayat 25. Maria yang adalah ibunya sendiri melihat sendiri, saudara, bagaimana penderitaan putranya yang dikasih tergantung di atas kayu salib dan wafat di atas kayu salib. Ibu mana, saudara, yang bisa tahan melihatnya? Tetapi, saudara, Maria tetap teguh dan taat. Karena dia tahu ini adalah rencana Allah
yang telah dipersiapkan sejak awal. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihi di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Yohanes 19 ayat 26. Yesus menyerahkan muridnya yang dikasihi, termasuk diri kita yang adalah muridnya yang dikasihi pada saat ini, kepada Maria sebagai ibu kita semua, saudara. Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Yohanes 19 ayat 27. Saudaraku yang terkasih, adakah kita sudah menerima Maria sebagai bunda kita, saudara? Sebagai ibu kita, saudara? Sesungguhnya kita pun harus mengimani atas karunia yang diberikan Yesus kepada kita semua saat menjelang kematiannya ini, saudara. Dia telah menganugerahkan ibunya sebagai ibu kita. Ibu yang selalu mendampingi anak-anaknya dan selalu berdoa untuk anak-anaknya. Selayaknya lah kita menyambut Maria dengan penuh sukacita sebagai ibu kita, ibu gereja, ibu iman kita. Inilah kunci mengapa umat Katolik sangat menghormati Bunda Maria. Bukan menyembahnya, saudara. Ingat, bukan menyembahnya. Karena pesan Yesus sendiri sebelum wafat yang merupakan wasiat yang harus kita terima dan imani, yaitu kita menerima dia sebagai ibu. Duka yang keenam, saudara-saudaraku, adalah lambung Yesus ditikam dan jenazahnya diturunkan dari salib. Matius 27 ayat 57 sampai dengan 59. Maria berduka sangat mendalam, saudaraku yang terkasih, di saat menyaksikan bagaimana lambung putranya sendiri ditikam dengan pedang. Genaplah apa yang dinubuatkan Simeon. Ibu mana, saudara, yang tak berduka melihat buah hatinya yang mengalami penderitaan dari awal hingga kematiannya ini, saudara? Ibu mana yang dapat bertahan melihatnya, saudara? Dan yang ketujuh, jenazah Yesus ditempatkan di dalam makam. Yohanes 19 ayat 40 sampai dengan 42. Maria sebagai ibu mengantar sendiri anaknya ke makam, saudara. Duka yang tak terucapkan lagi. Seorang ibu yang mengantar mayat anaknya, saudara, untuk dimakamkan. Inilah 7 duka Bunda Maria. Angka 7 menurut tradisi adalah angka sempurna. Demikian sempurnalah duka Bunda Maria kita, yaitu Bunda Yesus. Kedukaan Bunda Maria sungguh sangat luar biasa, saudaraku yang terkasih. Sulit untuk dimengerti dan dipahami oleh orang biasa. Namun saudaraku yang terkasih, di balik kesedihan yang luar biasa ini, Bunda Maria terlihat sangat setia dan taat akan kehendak Allah di dalam hidupnya. Kesedihan dan duka citanya tak kuasa meluluhkan kesetiaannya. Meski lemah secara manusiawi, Maria tetap tenang, saudara, tenang. Semuanya disimpan di dalam hati. Dari renungan hari ini, saudara, kita dapat meneladani akan ketaatan dan kesetiaan Maria. Dia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah dalam penyelenggaraan keselamatan Allah. Ketaatan dan kesetiaan sangat diperlukan dalam kehidupan untuk memperoleh keselamatan ini, saudara. Ketaatan dan kesetiaan adalah kunci pertumbuhan iman kita. Semoga kita semua yang telah dipercayakan dan diserahkan oleh Yesus kepada Maria sebagai ibu kita dapat meneladani ketaatan dan kesetiaan Bunda dalam kehidupan kita. Dan dapat seperti apa yang dikatakan Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan.
Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lukas 1 ayat 38. Terpujilah Yesus yang hidup bersatu bersama Roh Kudus untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat merayakan pesta wajib Santa Perawan Maria Berduka. Semoga kita dapat menghormati dan meneladaninya di dalam kehidupan kita. Shalom Alehim.